matter? What's wrong with you? Look, if you don't say something... Watch out for that cash machine! Oh, how expensive that's gonna be! Oh, we broke everything! Listen, Smith, I gotta tell you something. Get the fuck out of the way! You gotta jump! You gotta jump! Di awal film, kita diperlihatkan dua polisi amatir yang sedang melakukan persiapan untuk peringkusan. Singkat cerita, sampai di suatu tempat, seorang pria yang bernama Jenko yang sekarang bersama temannya, dialah yang bernama Smith. Mereka berdua adalah polisi gadungan yang baru saja lulus akademi, langsung diberikan tugas untuk melakukan peringkusan. Sekarang mereka harus bisa berperan untuk menjadi seorang mafia. Singkat waktu, mereka berdua langsung bertemu dengan para bos mafia. Dialah yang bernama Justin Nielsen, atau yang disebut dengan si hantu, karena pria ini tidak pernah bisa disentuh oleh siapapun. Sehingga Jenko dan Smith yang sekarang berperan sebagai mafia untuk melakukan transaksi narkoboy dengan uang yang sangat banyak, dan dia meminta untuk bisa mencicipinya terlebih dahulu. Setelah Justin Nielsen memberikan satu pisau untuk mencicipi narkoba yang akan mereka beli, namun ternyata ini adalah jebakan. Take him off, guys. They're cops. We're definitely moving! Fucking car! What are you doing? No! Fucking go! Just walk now, okay? Okay! You're not gonna die! Just retort! The fucking Terminator! Under! Press! Bitch! I get it! Start alive! Shit! Singkat cerita, misi pun telah gagal. Smith yang telah dicipok oleh gurita, dia pun langsung mengatakan kepada atasannya, dialah yang bernama Chief Hardy, mengatakan kepada mereka berdua untuk bisa melakukan misi yang sangat penting. Sehingga mereka pun langsung dikirim kepada seseorang untuk bisa mendapatkan sesuatu yang sangat berbeda. Sesuai dengan karakternya, mereka berdua adalah polisi amatir dan akan melakukan hal yang sangat gila. The same thing as last. You bitches like Jump Street now. Kelompok intelijen polisi yang sangat rahasia yang disebut dengan Jump Street, di mana mereka harus bisa mengungkap kasus yang bernama Cynthia. Dia adalah wanita korban narkoboy. Seorang pria yang bernama Kepala Diskon mengatakan kepada mereka berdua harus bisa mengungkap siapakah penyalur narkoba yang ada di universitas itu, dan harus bisa mengungkap sampai ke bandar.
infiltrate the dealer, find the supply. Singkat cerita, akhirnya Jenko dan Smith pun langsung bertindak menyamar sebagai mahasiswa baru. Beanbag chair. Some baking machine that my mom got me. Beanbag chair. Super high-tech police gear. Belum saja dimulai, mereka pun langsung disuguhkan dengan wanita cantik memakai handuk. Sampai-sampai Smith langsung melotot. Singkat cerita, mereka pun langsung sampai di gedung perkuliahan dan akan menyusur dari jurusan demi jurusan untuk bisa mendapatkan informasi. Tak terasa malam pun telah tiba. Jenko dan Smith langsung masuk ke dalam sebuah kegiatan mahasiswa waktu malam untuk bisa mengisi kekosongan, di mana Smith langsung melihat ada seorang wanita cantik. Dialah yang bernama Maya. Mengatakan kepada Smith bahwa ini adalah kegiatan mahasiswa tentang improvisasi untuk bisa mengembangkan kecerdasan otak dan bisa melakukan responsif yang sangat cepat. Smith yang telah menggoda Maya mengatakan bahwa dia pun telah jago dalam hal improvisasi, sehingga MC pun langsung memanggil kepada Smith untuk tampil. Okay. Alright, okay. This is a work in progress. Angry away, pride. Julia, Rob, you're dead. You are dead. You're dead. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian akhirnya Smith dan Jenko pun mendapatkan jalan buntu, sehingga mereka pun harus datang ke lapas untuk datang ke bandar narkoba beberapa tahun yang lalu ketika mereka telah menangkapnya. Seorang pria tubuh bugar dan kekar, dialah yang bernama Walters. Kemudian Jenko dan Smith langsung bertanya kepada Walters tentang beberapa ciri-ciri bandar narkoboy yang selalu beredar di kalangan masyarakat, khususnya kalangan para mahasiswa yang telah mendapatkan barang tersebut, di mana Walters langsung memberikan sebuah informasi yang sangat berguna. There's a reflection right here. Your fucking guy's got a tattoo. Bazooka. Singkat cerita, kembali lagi ke kampus, di mana mereka pun langsung mengikuti unit kegiatan mahasiswa untuk bisa bersenang-senang dan membaur kepada seluruh mahasiswa yang ada di tempat ini. Kemudian Jenko bertemu dengan seorang pria yang bernama Zong, kepala tim football yang sekarang mereka akan melakukan pertandingan. Shit, bro, great fucking catch, dude. Sweet throw, dude. Melihat potensi dari Jenko, akhirnya Zong langsung mengajak kepada Jenko dan Smith untuk berpesta. You wanna address that? What the fuck's up with that guy? Singkat cerita, sesuai informasi, di mana Zong telah mengundang mereka berdua di pesta malam. Namun sayangnya Smith malah dikacangin. I'm just gonna go home. Karena Smith tidak mempunyai potensi, dia pun langsung keluar, bertemu dengan Maya di tengah-tengah taman dan melakukan obrolan yang sangat hangat. Apalagi Smith yang mempunyai otak bucin, dia pun langsung melihat ada dua telur. Disangka itu adalah telur biji peler, sehingga perbincangan pun menjadi panas. Tanpa basa-basi, Maya langsung mengajak kepada Smith untuk bercinta di kosannya. Sedangkan di sisi yang lain, kita melihat bahwa Jenko bersama Zong dan tim football yang lainnya. Zong yang semakin dekat dengan Jenko, sehingga dia pun langsung menunjukkan rahasia kepada dirinya, yaitu tato bergambar basoka. What's that? My tattoo. It's me, Zook. Sungguh tanpa diduga, ternyata foto yang menjadi sebuah informasi adalah Zong. Apakah dia memang benar-benar pengedar narkoboy?
Sedangkan di sisi yang lain kita melihat Smith yang baru saja melakukan adu gejrot bersama Maya di kosan buritnya. Namun tanpa diduga ternyata ada seorang wanita yang telah mengintipnya dari tadi. Dialah yang bernama Mercedes, mengatakan kepada mereka berdua saking sudah sangenya, di mana mereka tidak melihat Mercedes sedang duduk dari tadi melihat apa yang telah dilakukan oleh mereka berdua, sehingga dia pun langsung pergi. Great. That was great sex. You're good at it. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun langsung melapor kepada Diskon sebagai ketua operasi untuk bisa mendapatkan informasi tersebut. Namun Smith malah menceritakan tentang adu gejrot bersama seorang mahasiswi cantik di kosannya. Singkat cerita kembali kepada misi, di mana ternyata Zong adalah salah satu orang yang telah mempunyai gambar tato bazooka sesuai informasi yang ada di dalam foto. Tanpa basa-basi mereka pun langsung bergegas mengambil peralatan untuk melakukan pengintaian terhadap Zong bersama teman-temannya. Singkat waktu sampai di suatu tempat, Zong bersama teman-temannya yang sedang melakukan rapat paripurna tentang permainan football yang akan melakukan turnamen beberapa waktu kemudian. Mereka berdua yang telah berada di lantai atas untuk bisa memasang CCTV supaya bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh Zong bersama teman-temannya. Sayangnya mereka telah ketahuan. Somebody up there? No, we're fine. Look, we made this. Wake up! Get out of the car! You already know, don't you? What? I need to fucking save! Sungguh tanpa diduga, ternyata Zong telah merencanakan kepada Jenko dan Smith untuk bergabung dalam kelompok football mereka. Akan tetapi Smith yang tidak pantas dan tidak mau melakukan hal seperti ini, dia pun langsung pergi. I'm not doing it. Hey! Shit! What the fuck, man? What? Smith yang tidak cocok dengan kegiatan fisik, dia pun tidak tahan untuk bisa melakukan hal gila seperti itu. Karena berbeda dengan Jenko, dia mempunyai sebuah tubuh kekar dan bugar. Sehingga pada akhirnya, kasus ini pun telah dibagi dua untuk bisa melakukan pengintaian secara masing-masing. Dan ini adalah suatu keputusan yang sangat berat bagi mereka. No, you can't hug me right now. Singkat cerita, hari turnamen pun telah tiba, di mana Jenko bersama Zong sedang melakukan permainan yang sangat mengerikan, sehingga mereka terus saja mencetak gol. That's right, Jim. They both have one half of Good luck, guys. Luke and McQuaid. Sedangkan Smith semakin bosan dan ilfil, tiba-tiba saja orang tuanya datang untuk menjenguknya di kampus. Oh yeah. Hey. Hi. Hi, I'm Annie. I'm your new mother-in-law. My parents are here too. Maya. Sungguh konyol dan kocak. Ternyata Maya adalah anaknya Diskon, sehingga mereka berdua yang sudah tahu antara atasan dan bawahan, di mana Maya belum mengetahui apa yang telah terjadi. Diskon tidak rela anaknya yang telah diobok-obok oleh Smith. Right back. Hook me up. Hook me up. Two little fucking string beans. Give me the bitch. I like fruit. Don't you like fruit? Oh shit! God, break your motherfucking legs. Break your legs. Nice plan. Get your fucking ass in there. Kemudian Maya langsung membawa Smith ke ruangan untuk meminta maaf dan melupakan semuanya. Bahkan Maya membawa Smith untuk adu gacrot.
Singkat cerita, akhirnya mereka berdua langsung dipanggil Dixon ke ruangan pribadinya. Dia langsung mengatakan Maya adalah anak satu-satunya, malah diobok-obok oleh Smith. Sehingga Jenko baru mengetahuinya. Oh shit! Oh shit! Yo, he's fucking the captain's daughter! Yo! Your ass. Smith, you literally, yo, fuck the captain's daughter! Smith, fuck the captain's daughter! You fuck Captain Dixon's daughter? Schmidt, for fucking your daughter. Oh my god, this is... Iskon yang tidak rela bahwa anaknya telah diobok-obok, akhirnya operasi pun telah dihentikan untuk mendapatkan biaya yang sangat mahal. Dia harus bisa melakukan misi ini tanpa tambahan biaya sedikit pun dari dirinya. Dan ia harus bisa benar-benar menuntaskan misi ini dengan sangat cepat dan tidak boleh mengulur waktu. Warning. Find a supplier. Singkat cerita, akhirnya Jenko dan Smith pun langsung datang ke kamarnya Cynthia, di mana barang-barangnya masih ada di tempat ini, sehingga mereka pun harus bisa menentukan di perpustakaan. Akan tetapi tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja Zong langsung melakukan hubungan telepon kepada Jenko untuk mendapatkan pertandingan final. Ketika Jenko pergi ke lapangan dan Smith datang ke perpustakaan untuk bisa melakukan pengintaian, ternyata di belakangnya ada Justin Nielsen sebagai bandar narkoboy terbesar Amerika yang telah menjadi supplier dan memfasilitasi seluruh mahasiswa untuk nyimeng bersama. Kemudian di mana Smith terus saja melakukan pesan teks kepada Jenko untuk membantunya karena dia telah menemukan sesuatu. Singkat cerita, akhirnya Jenko langsung datang ke perpustakaan. Disinilah kerusuhan pun terjadi. You want me to use my head? Yeah. Fine. You the police? Yeah, that's right. You motherfuckers are all under arrest. We have guns. Schmidt, run! Get it! Come on, let's go. Hurry up! Stop yelling at me! You're distracting! That's the car you got? I'm sorry. Fire, what's wrong with you? Look, if you don't say something... Watch out for that cash machine! That's it, that's gonna be! Oh no! Oh, we broke everything! Listen, Smith, I gotta tell you something. Fuck out of the way! You gotta jump! You gotta jump! 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 Under arrest, sir. Hey, I'm an officer, right? I decided for you. Stick with football. Singkat cerita, dari kekacauan yang telah terjadi, Smith yang telah mengorbankan dirinya untuk teman sejati, di mana Jenko yang ingin mengejar sebuah karir menjadi pemain football, dia pun langsung bekerja sama dengan Zong. Hingga pada akhirnya bahwa kasus Cynthia telah ditutup karena menemukan jalan buntu. Not supposed to throw rocks. Singkat cerita, selang beberapa bulan kemudian, Smith yang telah membawa berkas kasus Cynthia untuk bisa melakukan identifikasi, dia langsung masih penasaran apa yang telah terjadi. Namun di sisi lain, Jenko yang masih saja sibuk dengan kesendiriannya, tiba-tiba saja mereka telah bertemu. I'm doing fucking great. Glad you're having a good time with that. Pertemuan yang sangat canggung sekali, di mana Jenko dan Smith sekarang sudah lama tidak bertemu. Akan tetapi Jenko langsung meminta kepada Smith untuk datang ke suatu tempat. If you want to, we can go down there. Sounds all times like. Cool thing. Sure. Rasa tidak percaya, ternyata Mercedes ada di balik semua ini.
ketika seluruh para mahasiswa sedang merayakan hari musim semi. Mercedes telah bekerja sama dengan Justin Nielsen untuk bisa menjadi seorang supplier, dan Mercedes adalah seorang kaki tangan dirinya. Tanpa basa-basi, akhirnya Jenko dan Smith langsung melakukan penggerebekan. Put your guns down! Fucking guns down! Doug? Oh my god. Alright, enough is enough. Boys, move in! Drop your guns. Drop yours first. Oh. I mean, was this really your entire plan? Sayang sekali tanpa persiapan, di mana mereka berdua malah terpojok. Untung saja Diskon telah datang dan membawa seluruh para konco-konco. Break yourself, fool. Jump Street, and we're about to jump in your ass. What are you doing here? If I die, I'm gonna kill both of you motherfuckers! So confusing! What is this? Out of the way! Situasi pun semakin kacau, di mana Smith terus saja mencari keberadaan di manakah Mercedes berada. Fucking learn how to hit, motherfucker! This isn't the spring break, man. Someone's moving my face! You're so violent! Look who got off the motherfucking leash. Now who have a clean shot, Schmidt? Take the shot. Now, Maya. What? Shit! What you looking at? Singkat cerita, ketika Mercedes telah ditangkap oleh Diskon, akhirnya Smith dan Jenko pun langsung mencari keberadaan di manakah Justin Nielsen berada. Disinilah pertarungan terus berlanjut. Sungguh aksi yang sangat gila. Akhirnya mereka berdua telah mengungkap kasus narkoboy di tengah-tengah perkuliahan kampus, sehingga Diskon langsung memberikan misi baru. Now, for your next mission. Work hard, play hard, don't let them recognize your face. Ya, sayang sekali film pun harus berakhir. Bagaimana tanggapan para penonton setia ke DAGC? Langsung saja klik di kolom komentar untuk bisa mengetahuinya. Apakah Jump Street ada kelanjutannya? Kita akan tunggu saja keputusan dari sang sutradara. Jenko dan Smith adalah polisi amatir yang baru saja lulus dari akademi. Langsung bisa mendapatkan sebuah misi untuk bisa melakukan peringkusan terhadap apa yang telah terjadi di dunia ini, yaitu kerusakan tentang narkoboy. Dan dia harus bisa menangkap bandar narkoboy terbesar Amerika supaya bisa mengamankan negara.
Akan tetapi dalam misinya, di mana mereka harus bisa berhadapan dengan para gangster dan mafia yang sangat ganas sekali. Bahkan pada sesi ini, dia harus bertemu dengan para wanita cantik yang ada di kampus, layaknya seperti ayam kampus. Namun untungnya dengan sifat kocak mereka berdua akhirnya bisa mengungkap siapakah dalang dari semua ini. Ternyata mereka harus berhadapan dengan ayam kampus wanita cantik untuk bisa mendapatkan penyalur dan penyebar narkoba yang ada di dalam kampus tersebut. Hingga pada akhirnya pertarungan pun telah terjadi sangatlah sengit sekali. Ya, memang film yang sangat mengerikan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Sampai ketemu lagi di film selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.